Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Lalu kita berbicara bagaimana ada penabur menabur benih. Ada 4 tempat dan hari ini kita akan belajar lagi bagaimana kita perlu menjaga iman kita. Nah, kenapa kita penting menjaga iman kita? Yang pertama, Efesus pasal 2 ayat 8. Kita sama-sama buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita semua diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Nggak ada sedikit pun karena pengaruh usaha kita. Nggak ada hubungannya sama kita rajin ke gereja. Nggak ada hubungannya sama kita memberi. Keselamatan itu kasih karunia. Kasih karunia itu artinya sesuatu yang kita terima yang gak pantas sebenarnya kita terima. Sesuatu yang kita bisa tapi gak bisa kita lakukan tapi dibisakan oleh Tuhan. Itulah kasih karunia. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena kasih karunia kita bisa masuk surga. Saudara yakin kalau hari ini mati masuk surga? 100%? Amin. Karena semua jemaat di sini adalah tanggung jawab kami hamba Tuhan. Supaya kita punya iman. Supaya nanti waktu kita dipanggil oleh Tuhan kita semua di surga. Dan hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu bukti karena ada iman di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang dia berusaha mengenal Tuhan Yesus. Dia pelajari semua Alkitab. Dia cari bahasa aslinya. Dan hasilnya sampai hari ini dia masih belum percaya kepada Yesus. Hari ini kita bisa mengikut Yesus, percaya kepada Yesus yang gak pernah kita lihat. Itu semua karena iman. Kita dengar. Ada orang yang mati pernah dibangkitkan Yesus. Ada orang yang sakit pernah disembuhkan Yesus. Semua itu belum pernah kita lihat. Entah betul entah enggaknya itu. Dan hari ini kita percaya itu semua betul karena iman. Jadi bersyukurlah saudara bisa kenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus karena ada iman di dalam hidup kita. Ada orang-orang pintar ditanya, gimana nya kalau mati kau hari ini masuk surganya? Nantilah itu. Urusan mati Tuhanlah yang tahu katanya. Sungguh sangat menyedihkan. Iman itu sangat perlu, penting sekali. Karena yang pertama, iman kita itu akan membawa kita kepada keselamatan. Berapa tahun rupanya umur kita? 70, kalau kuat 80. Ada orang yang mati muda. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri kita. Di dalam Alkitab nanti Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal 16, di situ ada 2 orang. Ada satu kaya kali, sultan. Ada satu miskin kali. Ada satu bajunya selalu mewah. Selalu dia masuk YouTube, murah banget. Ada satu miskin sekali, nonton pun gak ada paketnya, handphonenya pun tak punya. Makan pun susah. Dan firman Tuhan bilang orang miskin itu dia menunggu remah-remah dari meja orang kaya itu. Kalau orang kaya biasanya untuk nunggu remah-remahnya pun susah itu karena makannya pun teratur itu. Itulah yang diharapkan Lazarus. Dan satu kali kaya dan miskin mati.
Bilang kiri kanan, kaya atau miskin pun kita satu saat mati kawan. Dan yang kaya masuk neraka, si miskin, si Lazarus. Firman Tuhan bilang Lukas 16, dia ada di pangkuan Bapa di sorga. Bukan berarti orang kaya semua masuk neraka, jangan salah. Karena banyak kali di ayat firman Tuhan, orang kaya jangan seperti orang kaya, susah masuk sorga, lebih mudah masuk unta ke lubang jarum katanya. Kadang-kadang orang berpikir, ngapain aku kaya? Enggak, ini konteksnya orang kaya ini karena dia enggak beriman sama Tuhan, makanya masuk neraka. Lalu sampai di neraka, panas rasanya. Dilihatnya Lazarus enak-enak di pangkuan Bapak Abraham. Sampai di sorga pun masih nyuruh-nyuruh dia. Bapak Abraham, tolonglah suluh Lazarus itu. Celupkan tangannya, panas sekali kurasa ke lidahku ini. Setetes pun terakap, katanya. Bapak di sorga bilang, enggak bisa, ada jurang pemisah antara kita yang begitu jauh. Kau enggak bisa ke sini, kami enggak bisa ke situ. Namanya orang kaya terus punya ide, punya usaha, makanya dia kaya kan. Dia bilang gini, udahlah kalau memang gak bisa Lazarus itu ngasih air sama aku. Di bumi, di dunia, di Logendak masih ada 5 seninaku. Tolonglah suluh Lazarus itu ke dunia, ceritakan sama seninaku itu. Supaya dia gak ikut sama aku, gini panas kurasa. Apa kata Bapak di sorga? Di dunia sudah ada kesaksian Nabi. Di dunia sudah ada kesaksian Musa. Di dunia ada pendeta Kristus Surbakti. Ada pendeta Rajin Jonathan Surbakti. Ada Ibu Gembala Ruth Bruginting. Ada Ibu Gembala Sugian Rifka Bruginting. Udah ada di sana. Jadi kalau seninamu itu gak percaya sama mereka, sebentar lagi seninamu itu pun sama kayak kau. Sekalipun orang mati Lazarus suruh ke dunia, kalau memang dia gak percaya, gak akan percaya itu kata Tuhan. Jadi mengerikan. Itu sebabnya kita perlu iman, percaya kepada Tuhan. Iman itu yang akan kelak membawa kita kepada keselamatan. Dan jangan egois. Di sekitar kita banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, belum beriman kepada Tuhan. Yang mungkin kelak mereka semua akan ke neraka kalau mereka tidak dengar tentang keselamatan. Itu sebabnya ada tugas kita. Roma 10 ayat 14 dan 15. Roma 10, 14, 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Gimana orang-orang yang banyak itu bisa berseru kepada Tuhan jika mereka enggak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Tuhan kalau mereka enggak dengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika jemaat GPDI Logendak tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka enggak diutus? Seperti ada ditulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita semua sudah diselamatkan. Jangan egois. Ceritalah tentang iman kita, kepercayaan, kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita. Berapa minggu yang lalu kita berbicara tentang bersaksi. Kalau Bapak Ibu mau punya anak yang beriman kepada Yesus, ceritalah tentang iman kepadanya. Luangkan waktu kita cerita tentang iman kepada anak kita. Ceritakan tentang kisah-kisah di Alkitab. Makanya baca Alkitab. Gimana kita cerita Alkitab? Kita pun gak tahu. Ceritalah tentang kejujuran. Ceritalah tentang karakter. Bangunlah iman anak kita. Kalau saudara mau di pekerjaan saudara, mereka berjumpa dengan Tuhan, cerita tentang iman. Ini penting. Tapi banyak orang gak cerita. Yang cerita tentang, ngeri gue dari COVID. Gue bahaya. Kamu gue booster. Gak salah cerita itu. Tapi iman itu jauh lebih penting. Gue cara minjam ku bank. Gak penting itu. Boleh cerita itu boleh. Tapi iman itu jangan dilupakan. Jadi yang pertama, iman akan memimpin kita kepada keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu akan memimpin kita kepada mujizat. Siapa di sini yang perlu mujizat hari ini? Angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Mujizat itu adalah sesuatu yang gak bisa dijangkau oleh manusia. Pikiran kita pun gak bisa kita jangkau. Gak masuk akal. Tapi diberikan oleh Tuhan.
Di dalam hidup saya pribadi banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kalau dilihat latar belakang saya, nggak layak jadi saya jadi hamba Tuhan. Sekolah pun nggak pernah juara. Kakakku selalu juara, aku nggak pernah juara. Orang pintar semuanya, aku nggak pintar. Itu sebabnya hari ini kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Hari ini kalau kita masih hidup, itu mujizat Tuhan. Tadi pagi waktu saya bangun, udah 2 kali ku dengar suara ambulan. Hiu, hiu. Nggak tahu lah aku itu sakit atau meninggal. Kita buatlah meninggal. Tadi pagi aja aku bangun, udah 2 yang meninggal. Penelitian bilang 500.000 setiap hari orang meninggal di dunia ini. Artinya setiap detik-detik 2 orang meninggal. Hari ini sehat-sehat kita semua. Bilang kiri kanan, jangan-jangan besok giliranmu. Gitu. Hidup nggak ada yang tahu. Itu sebabnya mari kita persiapkan hidup kita. Jangan sombong. Jangan pernah berpikir besok 2 hari lagi pestaku. Ku pakai baju pink, ku pakai tasku yang mahal itu jalan aku. Iya kalau masih bangun besok. Kalau nggak bangun lagi, nggak jadi pakai baju pink. Pakai baju putih hitam lah. Jadi hari ini kalau kita masih hidup, gunakan kesempatan itu. Dan mujizat Tuhan bisa berlaku bagi kita. Hari ini ada 2 cerita di Alkitab. Satu tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ini perempuan. Ada satu lagi laki-laki, dia buta dan miskin. Dua-duanya akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Di dalam Markus pasal 5 ayat 34. Nanti Bapak Ibu baca ceritanya. Ada satu perempuan, dia pendarahan 12 tahun. Sebentar saja kalau wanita tahu itu pasti lemas. Ini 12 tahun masih hidup, bagi saya ini mujizat Tuhan. Dan apalagi yang dialami, dia sudah periksa kemana-mana. Sudah ke dokter, sudah ke tabib, semua udah. Sudah ke Evarina, sudah ke Amanda, sudah ke rumah sakit umum, sudah ada Malik, sudah Kolombia, sudah ke Kubu, sudah ke semua. Dan firman Tuhan bilang gak ada satu pun yang berhasil. Justru yang parah, semua sudah habis. Dan firman Tuhan bilang justru keadaannya makin memburuk. Tapi satu kali dia dengar cerita tentang Yesus. Yesus bisa menyembuhkan. Nah ini yang saya bilang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dia dengar, Yesus bisa menyembuhkan. Lalu timbullah imannya. Dia buat imannya sendiri. Dia bilang gini, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Mungkin cerita ini belum pernah. Sebelum kejadian si wanita 12 tahun pendarahan ini, mungkin belum ada cerita seperti dia. Tapi dia buat imannya sendiri. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan betul, waktu Yesus datang, dia pegang jubah Yesus. Dan seketika itu juga sembuh. Sampai Yesus bilang, siapa yang pegang aku? Siapa yang pegang aku? Datang murid Yesus, Yesus ini GR kali. Siapa yang pegang? Ini semua, siapa yang tahu? Ini beda ini, ada yang sentuh aku dengan iman. Akhirnya perempuan itu takut dia. Mungkin Yesus marah ini mungkin. Lalu dia bilang, aku. Apa kata Yesus? Di dalam Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini luar biasa. Kenapa dia sembuh? Karena imannya. Bukan karena dokter, karena imannya. Itu sebabnya kita perlu pelihara iman kita. Silahkan pakai cara iman kita. Iman kita kadang beda-beda. Ada teman saya hamba Tuhan, dia perlu tanah. Tuhan suruh dia berdoa setiap hari buat tanah itu. Tuhan suruh dia keliling lari pagi untuk tanah itu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Itu iman yang Tuhan taruh di dalam temanku itu. Dan tanah itu jadi sama dia. Jangan kamu coba-coba pakai iman dia. Kamu kelilingi tanah orang pagi-pagi. Pukuli orang kamu. Apalagi di dalamnya ada cabai 80.000 sekarang. Dikira kamu maling. Tapi kalau Tuhan suruh, kerjakanlah.
Kalau Tuhan suruh nggak masuk akal pun, tapi kalau itu iman, kerjakanlah. Dan waktu dia kerjakan, firman Tuhan bilang, mujizat terjadi. Hari ini imanmu menyelamatkan kau. Bartimeus, dia buta. Udah buta, pengemis pula, miskin pula. Aduh, ini satu kombinasi yang mengenaskan. Tapi itulah Bartimeus. Sampai waktu dia dengar cerita tentang Yesus, Yesus bisa menyembuhkan. Lalu waktu Yesus datang ke kotanya, Bartimeus itu buta, gak bisa melihat. Waktu orang cerita, Yesus datang, dia teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Gak didengar Yesus, kan rame orang, mungkin jalan rame, wow Yesus datang. Lalu teriak lagi dia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin banyak orang gak dengar. Mungkin karena dia sering teriak-teriak, orang pun bilang, diam kau. Tapi mungkin timnya Yesus bilang, diam. Tapi dia gak diam. Dia terus berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Sampai akhirnya Yesus dengar, Yesus bilang, bawa dia ke sini. Dan waktu dia dibawa ke Yesus, ada perkataan Yesus yang keren, dia bilang gini, apa yang kau mau aku buat untukmu. Lalu Bartimeus bilang, Yesus, rabuni aku supaya aku bisa melihat. Kalau Bapak Ibu hari ini butuh mujizat, Tuhan nanya hal yang sama kita. Nakku, apa yang kamu mau aku buat dalam hidupmu? Jawablah dengan iman kita. Dan waktu dia bilang, rabuni aku, Yesus bilang, hari ini juga imanmu telah menyelamatkan engkau. Hari ini juga imanmu mengerjakan mujizat. Hari ini juga matamu melihat. Dan seketika itu juga firman Tuhan bilang, dia melihat, matanya terbuka. Jadi hari ini apa yang saudara mau mujizat dalam hidupmu? Jawablah dengan iman kita masing-masing. Tuhan, aku mau keluarga aku dipulihkan Tuhan. Tuhan, aku mengalami terobosan dalam kerohanianku. Tuhan, aku mau anak-anakku dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, aku mau usahaku bangkit. Tuhan, aku mau sakitku disembuhkan. Dan firman Tuhan bilang, jadilah hari ini sesuai dengan iman kita. Yang ketiga, iman akan memimpin kepada doa yang dijawab. Markus pasal 11 ayat 24. Markus 11, 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja. Betul Om, apa saja? Iya, apa saja. Tapi Om, aku udah lama doa untuk ini, tapi kok belum dijawab-jawab. Dengar ini anak Tuhan. Jawaban doa Tuhan itu biasanya 3. Iya, tidak, tunggu. Jadi kalau kita doa Tuhan jawab, berarti itu jawabannya iya. Kalau mungkin hari ini kita doa belum dijawab-jawab oleh Tuhan, kemungkinan bisa Tuhan suruh tunggu. Karena ada bagian hidup kita yang harus diproses. Tuhan tahu kalau anakku ini sekarang ku kasih ini, nggak kuat dia ini. Mungkin dia akan tinggalkan Tuhan. Kalau ku kasih dia rumah yang mewah hari ini, 5 tingkat, mobil mewah, aduh belum kuat anakku ini. Sekarang aja sombongnya nggak ketulungan, nanti aduh makin sombong, jangan dulu lah, tunggu. Tapi Tuhan akan kasih, tunggu. Tapi ada memang jawaban Tuhan yang ketiga ini kita harus kuat. Tidak juga jawaban Tuhan. Ada yang Tuhan memang nggak mau kasih itu sama kita. Mungkin karena pertimbangan yang lain, atau mungkin ada yang Tuhan mau kasih lebih. Tuhan gak mau, mungkin kita mintanya 2 Tuhan. Tuhan gak pernah mau jawab 2. Mungkin Tuhan mau kasih 10. Atau mungkin memang Tuhan gak mau kasih sama sekali 2. Karena Tuhan tahu apa yang paling baik buat kita. Nah, jadi iman itu yang akan membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Di Alkitab ada seorang janda, dia pernah punya kasus, dia datangi hakim, Pak Hakim tolonglah menangkan kasusku itu. Enggak, kata hakim. Datang lagi, Pak Hakim tolong, enggak.
Firman Tuhan bilang hakim itu hakim yang lalim, hakim yang jahat. Jangankan sama janda, sama Tuhan pun dia nggak takut. Tolonglah Pak Hakim. Enggak. Besok pagi-pagi, Pak Hakim, rumahkan Pak Hakim. Iya anak ilap, kata Pak Hakim. Lang. Besoknya datang, Pak Hakim. Lang. Paskah, Pak Hakim, selamat Paskah Pak Hakim. Lang ningku. Pak Hakim, tahun baru Pak Hakim, selamat tahun. Lang. Lama-lama udah terganggu hakim ini. Lala, Pak Hakim. Sampai akhirnya hakim itu berpikir, lama-lama ganggu ini perempuan ini. Akhirnya udahlah, ku menangkan sajalah perkaranya. Lukas 18 ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim, yang gak percaya sama Tuhan, yang kejam, yang sadis pun masih menolong ibu itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dan aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan itu bilang, hakim yang nggak takut Tuhan saja pun akan menolong kalau kita selalu berseru. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Selalu itu aja, Yesus anak Daud kasihani. Enggak diatai Tuhan pun, Yesus anak Daud kasihanilah. Hari ini kalau ada doa kita belum dijawab Tuhan, teruslah berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ada orang-orang waktu dia berdoa enggak dijawab Tuhan, udahlah mungkin enggak kehendak Tuhan. Makanya enggak pernah mengalami mujizat, doanya enggak dijawab. Orang yang beriman dia selalu percaya kepada Tuhan. Walau Tuhan belum menjawab, dia terus, Tuhan anak Daud kasihani aku tuh. Tuhan rumah Tuhan. Udah lama aku ngontrak, Tuhan rumah Tuhan. Teruslah ketok yang belum punya rumah. Aku mau pakai rumah itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mobil Tuhan. Tuhan mobil Tuhan. Udah sering aku masuk angin karena naik kereta Tuhan. Mobil Tuhan. Itu yang kami lakukan di sini. Ingat berapa tahun kita baru punya mobil? Kemana-mana naik sepeda motor, masuk angin. Tapi Tuhan bilang tunggu. Tapi akhirnya Tuhan jawab dengan caranya yang ajaib. Orang yang masih berdoa berarti dia masih punya iman. Orang yang sudah kurang berdoa berarti dia sudah kurang iman. Orang yang gak lagi pernah berdoa, kemungkinan imannya pun udah hilang. Berdoalah terus kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan gak mau ngulur-ngulur waktu. Biarkan enggak. Firman Tuhan bilang, secepatnya Tuhan akan jawab doa kita. Tapi ada kalimat yang bagi saya ini, di ayat yang terakhir, coba ke atasnya lagi, ke ayat 8. Ada kalimat tadi, akan tetapi, adakah ia, waktu jika anak manusia, jika Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ini kan satu pertanyaan yang mengerikan. Waktu Yesus datang kedua kalinya nanti, adakah dia menemukan iman di bumi ini? Coba kita renungkan ini. Jangan-jangan banyak orang hari-hari ini tanpa dia sadar, dia sudah kehilangan iman. Dan hari ini seperti lagu, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Ayolah, pelihara iman kita. Kalau hari ini engkau merasa imanmu udah hilang atau sudah kurang, tingkatkan lagi iman kita. Iman itulah yang akan membuat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan.
Jadi kita perlu beriman kepada Tuhan. Tuhan itu nggak akan mengulur-ngulur waktu. Saya punya anak, saya kenal betul suara anakku itu. Tanpa kamu sadari pun, kamu sering kuperhatikan aku duduk di belakang. Rame pun anak-anak di luar. Tapi waktu anak itu, wah, langsung lari mamanya itu, pas. Walau semua anak-anak teriaknya, wah, wah. Tapi mama itu betul-betul ngerti, wah anaknya itu yang mana. Itu juga yang Bapak Sorga lakukan buat kita. Bapak itu tahu betul, kita itu perlu pertolongan. Itu sebabnya marilah kita tingkatkan iman kita. Itu sebabnya kita selalu buat doa di gereja ini. Setiap Jumat doa, setiap Jumat doa. Bukan karena kita kurang kerjaan. Kalau dilihat jadwal kita hampir nggak ada lagi. Doa terus, doa komsel, doa. Kenapa selalu tetap diadakan doa di sini? Karena doa itu penting. Karena doa, kita berdoa dengan iman, itu akan dijawab oleh Tuhan. Pelayanan di tempat ini ada karena doa. Kalau doa nggak penting, kita tutup aja doa kita itu. Ternyata doa itu besar kuasanya. Itu sebabnya yang ketiga, iman itu akan membawa kita kepada doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, iman memimpin kita kepada kemampuan untuk menghadapi tantangan. Selama kita hidup pasti akan selalu ada tantangan. Tapi kalau kita punya iman, kita punya cara pandang untuk menghadapi tantangan itu berbeda dengan cara pandang dunia. Jadi kita pun jangan selalu berharap langit akan selalu biru. Enggak. Selalu ada masanya, kadang-kadang kita mengalami masalah. Yang belum menikah, masalahnya kesepian. Sampai pergilah ke toko-toko buku. Mengatasi kesepian, mengatasi jomblo. Itu masalah orang muda yang belum menikah. Bawalah ke orang yang menikah. Apakah sudah selesai masalahnya? Pergi lagi ke toko buku. 30 mengatasi masalah rumah tangga. Lebih banyak lagi masalahnya. Mengatasi kebisingan istri. Dulu sebelum menikah kesepian, udah menikah kebisingan. Selama hidup selalu ada masalah. Itu sebabnya kita perlu menang, perlu kuat, perlu kemampuan untuk menghadapi masalah. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Apa? Iman kita. Kalau kita mau menang mengalahkan dunia, iman kita yang akan mengalahkannya. Minggu lalu kita belajar ada 3 keinginan dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Gengsi. Untuk kita menang mengatasi keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan hidup, keangkuhan hidup, kita harus tingkatkan iman kita. Iman itu yang akan mengalahkan. Iman yang akan membuat lebih dari pemenang dalam perkara. Iman yang akan mengalahkan semuanya keinginan-keinginan dunia. Nah, kita akan ulur. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita punya iman? Firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana supaya aku bisa selalu mendengar firman Kristus? Ya, sering-seringlah baca firman Tuhan, sering-seringlah dengar firman Tuhan. Simple. Nggak ada cara lain. Makanya selalu kami bilang, setiap minggu saja nggak cukup dengar firman Tuhan. Nggak cukup. Makanya setiap hari baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Kalau nggak kuat kita menghadapi tantangan ini. Yang keluar dari mulut kita selalu ngeluh, susah, marga kerina, mina pemerga. Cina pemerga 5.000, 1.000 sada biji. Bawang merah pemerga. Kalau kita nggak punya iman, selalu ngeluh. Tapi kalau kita punya iman, masalah akan tetap ada.
Cabai tetap mahal, bawang tetap mahal. Tapi dari mulut kita ini beda keluarnya. Ah, puji Tuhan, mahal pun masih bisa ada uang membeli. Ya kalau nggak ada, ya sikit-sikit lah makan cabai. Ya. Kan gitu. Kalau orang punya iman gitu, cara pandangnya pun bersyukur dia. Ah, puji Tuhan masih bisa aku sehat. Adi kalau uang bisanya dicari. Itu kan pikiran orang ini. Kemarin di Komsel Bapak Jessica bilang, cabai kami ada, nggak mau kami tidur di ladang. Itu juga punya Tuhan kok, Tuhan yang jaga. Kalaupun ada yang curi, mungkin perlu dia. Itu orang punya iman. Orang kemarin pun aku berdoa, Tuhan tolonglah cabeku ini waktu ku tanam 15.000 lagi ya. Tuhan kasih 80.000. 24 kali ganda itu. Gitu harus berpikir. Kalau hilang ya puji Tuhan, mungkin dia perlu. Orang gila Kak kayak gitu Om. Iya memang pengikut Kristus harus kayak orang gila. Kalau belum kita kayak orang gila, belum benar itu. Harus gitu cara berpikir kita. Kapan kita bisa berpikir gitu? Waktu ada iman kita. Kalau nggak ada iman kita, lo terbanai. Babalah sekinai. Sentir mau. Isi kerja takil. Boleh jaga ladang, boleh. Tapi biasa aja orang yang beriman, ya sudahlah Tuhan tolong. Boleh kita jaga semua, boleh. Tapi jangan melebihi cara berpikir kita. Hari ini kalau kita masih bisa sehat, percayalah. Itu semua anugerah Tuhan. Simple ya. Kesimpulannya bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Ya seringlah dengar firman Tuhan. Kalau enggak akan kalah kita. Akan sering kita ngomong, namanya kita masih di dunia. Ya betul, kita memang masih di dunia. Kalau sekarang Om gak jujur-jujur lagi, gak bisa berusaha. Siapa bilang? Kalau sekarang Om, kalau kita gak main sogok, gak bisa. Siapa bilang? Ini izin TK kita, udah berapa kali ke sana. Pulang balik, mungkin udah 4 kali ke kantor bupati. Kita gak mau main sogok. Berat memang. Tapi akhirnya lulus kok. Sakit memang proses itu. Tapi asal kita benar, ada Tuhan yang akan selalu menolong kita. Jadi yang keempat, iman itu akan membuat kita mampu mengatasi masalah. Cara berpikir kita pun sesuai firman. Adapun masalah sesuai dengan firman. Kalau mungkin hari ini murah barang kita, nggak apa-apa. Mungkin nanti Tuhan akan buat lewat yang lain. Itu cara berpikir kalau kita punya iman. Dan yang terakhir, iman dibutuhkan itu untuk menyenangkan Tuhan. Nah ini penting ini. Waktu kita melakukan semua untuk Tuhan, saya khotbah, itu bagus. Nyanyi bagus, main musik bagus. Tapi di atas itu semua ada satu yang paling penting. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Di ayat yang pertama, tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan semua itu baik. Tapi dengar, tanpa iman gak mungkin itu berkenan kepada Allah. Kalaupun aku khotbah mantap, tapi tanpa iman gak berkenan kepada Allah. Jadi penting sekali iman itu Bapak Ibu. Dan firman Tuhan bilang, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Waktu kita ambil keputusan, Tuhan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sejak itu kita menjadi pengikut Kristus. Dia bilang apa? Dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Waktu kita percaya kepada Tuhan, sejak itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Aku kalau anakku itu dia percaya kepada aku, senang kali aku. Apapun yang ku bilang, makan aku. Makan wortel itu bagus untuk makan. Mata, makan itu terang mata kita, percaya dia makan. Makan yang banyak aku biar sehat. Percaya dia, makanya dia terus bertumbuh.
Kadang-kadang lucu pun kurasa, saking percayanya dia sama aku. Pak, belikan mobilku kayak gitu pak, katanya. Iya anakku, nanti kita beli, aku bilang. Bawa mobil pun belum tahu dia, tapi belikan pak mobilku kayak gitu. Pak, nanti belikan kayak gitu ya. Iya anakku. Gak pernah aku bilang, gak ada uang anakku. Nah, ini jadi pelajaran buat orang tua. Iya anakku, nanti bilang. Karena itu yang kudapatkan dari mamaku dulu. Beli ini mak, doa anakku. Wah, rohani. Arti kata doa di belakang itu kalau ditelusuri nggak ada uang. Nah itu, tapi bahasanya itu doa anakku. Wah, ini kan keren. Ini tanpa sadar itu menanamkan iman. Makanya saya selalu berdoa. Dari kecil juga saya selalu berdoa. Dan mujizat itu saya melihat dari kecil. Saya ingat dulu, saya kan dari kelas 6 SD udah belajar drum. Mak, belilah drum. Doa anakku. Doalah aku makan Tuhan, drum Tuhan. Aku mau makan, amin. Tidur Tuhan, aku mau tidur, drum Tuhan. Drum Tuhan, drum Tuhan, drum Tuhan, drum Tuhan. Anak kecil pun asal berdoa dengan iman, apa yang terjadi? Ada satu anak Tuhan jalan-jalan dia ke Bandung, beli mobil. Satu anak Tuhan itu beribadah di satu gereja. Habis kebaktian susun kursi, datang si anak Tuhan yang baru beli mobil yang dari Brastagi itu, ikut dia bantu susun kursi. Si pendeta kan lihat, ini bukan jemaat kok ikut nyusun kursi. Lalu dia tanya, Pak siapa Pak, dari mana? Perkenalkan Pak, saya Pak Ginting, saya dari Brastagi. Oh ngapain ke Bandung? Beli mobil Pak pendeta. Oh udah dapat mobilnya? Udah, oh puji Tuhan. Kapan pulang? Besok Pak. Bawa apa dari Bandung? Bawa mobil aja, kosong mobilnya, kosong. Gini Pak, anakku itu hobi kali main drum. Baru kami beli drum ini Pak, beli lagi Pak. Ku bilang doa, ada nanti berkatnya kita ganti. Ku bilang, pas pula ada berkatnya. Jadi drumnya yang lama itu masih bagus. Udah kami susun di atas lemari Pak. Kalau Bapak mau bawalah drum itu ke Brastagi. Sama siapa Bapak mau, kasihlah katanya. Bisa Pak katanya, dibawa Bapak itulah ke Brastagi. Kan bisa diantarkannya ke gerejanya. Tuhan pimpin bawa sampai ke sini, ini drumnya. Dari Bandung. Doa anak kecil. Tuhan, drum Tuhan mau makan, amin. Tuhan sakit kepalaku ini Tuhan, drum, amin. Yang membuat doa dijawab bukan kata-kata itu. Gak usah kita terlalu bertele-tele merangkai kata-kata firman Tuhan bilang doa jangan bertele-tele. Bapa yang di sorga. Oh terima kasih, haleluya, Jesus. Bukan itu buat doa yang dijawab. Yang buat jawab itu iman kita. Walau kita bilang Tuhan mau makan drum Tuhan, tapi imannya itu ketak ke sorga. Itu yang membuat doa kita dijawab. Amin. Makanya dari kecil ajari anak kita itu punya iman. Adapun uang tuh kalau perlu sekali-sekali ajari dia beriman aku, berdoa. Coba. Kami sering lakukan itu sama anak kami. Asal hujan, nakku tolonglah berdoa nakku biar berhenti hujan. Lalu mereka berdoa, hujan berhenti. Hebat ya Tuhan kita. Lihat dari kecil, iya aku juga masih kecil bisa berdoa hujan berhenti. Kalau aku sakit nakku, tolonglah tumpang tangan nakku. Lalu dia tumpang tangan. Tuhan Yesus, kami mau makan. Sembuhkan kepala bapakku. Sembuhkan kepala bapakku. Amin. Sembuh. Lalu aku cerita anakku sembuh. Itu meningkatkan iman mereka. Jadi ajar anak-anak kita. Bilang kiri kanan itu tugasmu bilang. Yang suami istri, yang anak muda bukan nggak ada anak kalian. Jangan asal ikut-ikut saja. Saya baru-baru ini marah sekali sama anak saya yang paling tua. Karena dia latah. Mungkin pengaruh teman-temannya sekolah, dia suka ngomong masa. Nakku begini-begini nanti kita pulang sekolah, masa. Udah latah. Sampai akhirnya masa. Gini tadi bapak gini, masa. Tadi bapak kan naik mobil, rusak mobil, masa. Aku bilang sini dulu nakku. Ku jelaskanlah pengertian masa. Nakku, ngerti nggak kamu arti masa?
Masa itu artinya nggak percaya anakku, nggak ada iman di sana. Sama kau kayak Thomas nanti ku bilang. Waktu Yesus udah mati, ini Thomas, aku ini lubang pakuku. Datang Thomas, masa katanya. Nggak bagus gitu anakku. Kalau kau nggak percaya itu nggak bagus, itu bukan orang beriman. Jangan lagi ngomong gitu ya anakku. Iya Pak. Masih latah juga. Masa? Maaf Pak. Maaf Pak, maaf ya Pak, bertobat aku Pak. Itu harus gitu. Jadi hiduplah, percayalah kita punya Tuhan yang hebat. Kalau anakku itu dia nggak nanya apa-apa Pak, besok ada nggak uang sekolah? Bagiku itu udah bersyukur kali, udah percaya aja dia sama aku. Coba bayangkan pas ku jemput dia ke sekolah, duduk dia di pintu sekolah mikir. Kenapa kau kata temannya. Bulan ini bisa nggak bapakku bayar uang sekolah ya? Lalu dia datang ke kantor guru, Bu. Bulan ini udah bayar uang sekolah bapakku, Bu. Wah, kalau aku dengar itu sakit hati ini. Kalau si Kak Ua bilang sama adiknya, Celin, Jeko, ini hari Minggu deh. Ayo kita pergi ke ladang jemaat, kita minta barang-barangnya, wortelnya yang gak laku, kita jual di pajak deh. Biar ada uang sekolah kita. Kira-kira sedih gak kita sebagai orang tua? Sedih. Tapi seberapa sering kita lakukan itu sama Bapak di sorga? Kubuat ini. Nanti kalau gak gini, gak mungkin Tuhan tolong. Sedih Bapak di sorga itu. Bapak di sorga suruh kita kerja keras. Ya betul, kerja keraslah semampu kita. Jangan sampai mati-matian. Kerja. Wajar kerja. Tapi izinkan Bapak, aku percaya kepadamu. Kita punya Bapak yang firman Tuhan bilang, gak mengulur-ngulur waktu. Engkau yang punya anak-anak, yang sekolah, yang mungkin jaraknya pas pula, jarak 3 tahun semua. Ini naik kelas 1 SMP, pas pula ini naik kelas 1 SMA, pas ini kuliah. Nah, ini buat yang muda-muda, nanti kalau menikah jangan buat 3 tahun ya. Capek mikir ekonominya. Tapi sekalipun itu sudah ada, percaya semua itu seizin Tuhan. Dan anak kita itu juga anak Tuhan. Tuhan yang pelihara. Anakku masih kelas 1 SD, tapi aku udah mikir nanti kuliah di mana. Sampai hari ini aku tekankan anakku, nanti kalau perlu, kalau kalian belajar bagus, kuliah di luar negeri, belajar bahasa Inggris. Sampai hari ini dia kami leskan bahasa Inggris. Masih kelas 1 SD, belum sempat mikir kuliah pun, tapi bapaknya sama mamanya udah mikir yang terbaik buat anaknya. Itu yang Bapak sorga kerjakan. Kita masih mikirnya mungkin hari ini Bapak di sorga udah mikir nanti anak kita wisuda, udah mikir anak kita kerja, udah mikir jodoh anak kita, udah mikir usaha anak kita. Makanya setelah kita berusaha, belajar berserah sama Tuhan. Tuhan, aku percaya mujizat, aku percaya Tuhan memberi yang terbaik dalam kehidupanku. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini banyak hal yang sulit kita percaya dalam hidup kita. Mungkin pergumulan kita merasa terlalu berat. Atau mungkin ada di antara kita merasa impian, cita-cita kita terlalu tinggi. Tidak ada yang salah. Kalaupun engkau punya cita-cita yang tinggi, percayalah kepada Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik. Tuhan janji, aku akan memberi lebih dari apa yang kau doakan, lebih dari apa yang kau pikirkan. Itu sebabnya hari ini tugas kita pelihara iman. Tidak ada cara lain supaya iman kita terus bertumbuh, berakar, berbuah, dengan kita isi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan.
Silahkan pikirkan caranya masing-masing. Mungkin ada dengan kita membaca firman Tuhan, atau saudara bisa dengar firman Tuhan lewat TV atau lewat YouTube, lewat siapa saja. Hamba Tuhan siapa saja, ayat apa yang saudara baca di firman Tuhan, silahkanlah isi hidup kita. Karena itu yang akan menambah iman kita. Dan iman itu yang kelak akan membawa kita kepada sorga, kepada keselamatan. Iman kitalah yang akan membuat mujizat di dalam hidup kita. Mungkin engkau butuh mujizat hari ini dalam rumah tanggamu, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam kuliahmu, dalam banyak hal yang mungkin engkau sudah habis akal. Engkau butuh mujizat. Berserulah kepada Tuhan. Jangan berhenti-henti. Berserulah kepada Tuhan. Mungkin hari ini belum dijawab. Berserulah kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus tidak akan mengulur-ngulur waktu. Dia akan jawab semua sesuai dengan iman kita. Dan hari ini Yesus yang sama, Yesus tanya sama kita, "Nak, apa yang kau mau aku buat dalam hidupmu?" Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita tidak bangun iman kita, kita tidak akan berani bermimpi yang besar. Hanya orang-orang yang setiap hari mengisi hidupnya dengan firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang berani punya iman yang besar. Dan percayalah, Bapak kita Bapak yang baik, Bapak yang bertanggung jawab atas hidup kita, atas semuanya. Kalau Tuhan izinkan hari ini engkau hidup, Tuhan bertanggung jawab, mencukupkan segala keperluanmu, memberikan kesehatan dalam hidupmu, memberikan masa depan, mencukupkan setiap pergumulanmu. Hari ini kalau kita masih bernapas, itu artinya Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup kita. Makanya terus bangun iman kita. Mungkin hari ini kita belum melihat, tapi percayalah Tuhan akan jawab sesuai dengan imanmu. Haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak, mungkin hari ini kita masih bingung, tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak lihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janji Tuhan, pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hatiku apa yang Yesus pernah katakan sama Bartimius, hari ini juga Tuhan mau katakan kepadamu. Nak, apa yang aku mau buat samamu. Hari ini katakan semua kerinduan kita dengan iman. Silakan utarakan dengan hatimu, imanmu kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara, seperti yang saya bilang tadi, udah lama berdoa buat tapak. Utarakan sama Tuhan. Udah lama berdoa buat rumah. Udah lama berdoa buat mobil. Mungkin ada yang juga terus masih bergumul buat keturunan. Berdoa sama Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu.
Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Terus bergumul sama Tuhan. Hatiku percaya. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan imanmu. Jadi sesuai imanmu. Terus naikkan imanmu kepada Tuhan. Naikkan imanmu kepada Tuhan. Teruslah berseru. Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, Anak Daud, kasihanilah umatmu. Kasihani kami Tuhan. Hatiku percaya. Percaya. Selalu ku percaya. Mari kita serukan dengan iman. Hatiku percaya. Imanku akan dijawab. Aku percaya doaku dijawab. Hatiku percaya. Percaya. Selalu ku 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 percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami mau terus belajar tingkatkan iman kami. Kami mau jadi anak yang benar. Percaya terus kepada Bapa kami yang di sorga. Yang tidak mengulur-ngulur waktu. Yang akan selalu dengan cepat siaga, menjaga, melindungi, memberkati hidup kami. Memelihara kami. Memelihara anak-anak kami. Memelihara usaha kami. Memelihara kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tingkatkan iman kami. Hari ini aku berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Biarlah kami jadi anak-anak Tuhan yang cinta firman Tuhan. Cinta dengar suara Tuhan. Cinta baca Alkitab. Segala penghalang-penghalang, kesibukan-kesibukan yang sering menghalangi kami untuk baca firman Tuhan, untuk cari firman Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan semua penghalang itu. Biar rasa rindu, rasa haus akan firman-Mu itu kuat di dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Karena kami tahu itulah kekuatan kami. Karena kami tahu imanlah yang akan membawa kami kepada keselamatan. Karena kami tahu imanlah, hanya imanlah yang membuat Tuhan berkenan kepada kami. Hanya imanlah yang akan membuat doa kami terjawab. Hanya imanlah yang akan kami bisa menang atas setiap persoalan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Iman yang sudah ada, kami mau belajar terus pelihara Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Walau di luar akal pikiran kami, walau kadang mimpi impian kami tidak masuk akal, tapi kami percaya Tuhan kami jauh dari apa yang kami pikirkan, selalu menjawab indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Makasih buat firman-Mu. Biarlah kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang pelihara iman kami. Semua umat-umat Tuhan yang beribadah di tempat ini menjadi tanggung jawab kami sebagai gembala. Biarlah mereka terus imannya bertumbuh Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak buat firman-Mu hari ini. Kami percaya ada Roh Kudus yang akan selalu setia menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini.